sekolah minggu. Bersama lagi dengan Loso Fekli di sini. Ya, mari kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Tuhan lagi. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat limpah-Mu pada saat hari ini. Kami bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, mohon berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
sekolah minggu di rumah. Kembali lagi di sekolah minggu GKT Trinity. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, sebelumnya kita satu dalam doa dulu ya. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh berkumpul kembali, walaupun melalui via Zoom, kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami yang masih kecil ini, agar dapat memahami isi dari firman-Mu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang salah satu orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, yang mengasihi Allah dan yang takut akan Allah. Minggu ini kita juga akan kembali mendengar cerita tentang orang yang hidupnya juga takut akan Allah, yang bernama Cornelius. Nah, jadi Cornelius ini merupakan seorang pejabat dari Roma, yaitu tempat yang sangat jauh. Nah, Cornelius ini adalah pejabat dan dipercayakan menjadi pemimpin pasukan tentara. Nah, tapi walaupun berasal dari Roma, tapi Cornelius ini hidupnya takut akan Allah. Dia mengasihi Allah, dia melakukan perintah-perintah Allah, dia tidak menyembah berhala sama seperti orang-orang dari Roma lainnya. Nah, karena Cornelius ini seorang pejabat dan seorang pemimpin, Cornelius ini memiliki baju yang menunjukkan bahwa Cornelius ini seorang pemimpin. Cornelius ini bijaksana dan terkadang dia itu baik hati. Dia memberikan apa yang dia punya kepada orang-orang miskin dan dia menghormati orang-orang lain. Walaupun Cornelius ini seorang pemimpin juga, tapi dia tetap mengasihi para bawahannya. Para tentara-tentara yang dia pimpin, Cornelius tetap kasihi dan Cornelius tetap hormati. Tapi, walaupun Cornelius ini mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintah Allah, dia baik kepada sesamanya, dia memberikan apa yang dia punya kepada orang miskin, tetapi ternyata Cornelius ini belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari saat Cornelius sedang berdoa, tiba-tiba Cornelius mendengar suara malaikat berkata kepadanya, "Cornelius." Wah, Cornelius sangat kaget, dia tidak tahu siapa yang bicara kepada dia. Kemudian malaikat kembali memanggil Cornelius. "Cornelius, Allah telah mendengar semua permintaanmu dan semua doamu. Allah telah melihat kebaikanmu, maka sekarang pergilah ke Yope dan temuilah seorang yang bernama Petrus. Karena Petrus memiliki pesan dari Allah yang ingin dia sampaikan kepada kamu." Mendengar hal itu, Cornelius sangat senang. Kemudian Cornelius menyuruh orang-orangnya untuk pergi ke Yope dan mencari seseorang yang bernama Petrus. Nah, kemudian orang-orang yang disuruh Cornelius ini akhirnya pergi dan mencari seseorang yang bernama Petrus. Wah, karena Cornelius sangat senang, dia mengundang semua anggota keluarganya dan juga teman-temannya untuk datang ke rumahnya untuk mendengarkan kabar gembira dari Allah. Kemudian setelah orang-orang suruhan Cornelius mendapatkan Petrus, datanglah Petrus ke rumah Cornelius. Kemudian akhirnya Petrus pergi ke rumah Cornelius dan ternyata di rumah Cornelius, Petrus sudah dinantikan oleh orang banyak, oleh teman-teman Cornelius dan juga anggota keluarga Cornelius yang percaya kepada Allah. Kemudian ketika Petrus sampai, Cornelius langsung bersujud di kaki Petrus. Wah, Petrus sangat heran. Dia bilang, jangan bersujud. Saya ini juga orang yang sama seperti kamu, orang biasa yang sama seperti kamu. Kemudian Petrus heran sekali karena di situ sudah banyak sekali orang. Kemudian Petrus tanya kepada Cornelius, "Coba jelaskan kenapa kamu mengundang saya ke rumahmu?" Kemudian Cornelius menceritakan kronologi bagaimana Cornelius bisa mencari seseorang yang bernama Petrus. Bahwa 4 hari yang lalu ketika Cornelius sedang berdoa, malaikat Tuhan datang kepada Cornelius dan berkata untuk mencari seorang yang bernama Petrus karena orang ini akan memberitakan kabar gembira tentang Allah. Wah, Petrus mendengar hal itu sangat heran karena Petrus sebelumnya belum pernah
menyampaikan firman Tuhan kepada orang asing. Tapi setelah mendengar cerita itu, Petrus akhirnya sadar bahwa Allah juga mau orang asing untuk mengenal Dia. Akhirnya Petrus mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di situ. Petrus menceritakan bagaimana Tuhan Yesus datang dari sorga, melakukan banyak sekali mujizat. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Wah, mereka yang berada di situ mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Sementara Petrus menceritakan, Roh Kudus turun kepada Kornelius dan teman-temannya beserta keluarga Kornelius. Mereka langsung memuji Tuhan Yesus ketika mereka mendengar firman yang disampaikan oleh Petrus. Nah, melihat mereka semua percaya, Petrus akhirnya membaptis mereka, dan mereka semua menjadi keluarga milik Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua adalah keluarga milik Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita melakukan setiap hal yang diperintahkan Tuhan Yesus, dan Tuhan mengasihi kita. Kita ditebus dosa kita oleh Tuhan Yesus, dan nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini selesai. Mari kita tutup cerita firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami adalah keluarga yang Engkau satukan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan setiap apa yang kami kerjakan, setiap tugas dan tanggung jawab kami, kiranya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa datang untuk sekolah minggu-minggu depan ya. Dadah.